Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia Farma Edukatif, bagaimana kabarnya? Semoga sehat, bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Kembali lagi bersama saya, Apoteker Ayu. Saat ini saya berpraktek di Kimia Farma Babat Lamongan, unit bisnis Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang wasir atau ambeien, dan dalam istilah medis disebut juga hemoroid. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang wasir atau ambeien, mulai dari apa itu wasir atau ambeien, bagaimana cara penanganannya, kemudian pengobatannya. Wasir atau ambeien adalah kondisi di mana terjadi karena adanya pembesaran atau pembekakan pembuluh darah pada dubur atau usus besar bagian akhir atau rektum. Wasir atau ambeien bisa menyerang siapa saja, terlebih untuk usia 50 tahun ke atas. Terdapat dua macam jenis wasir. Yang pertama, wasir dalam. Disebut wasir dalam karena pembekakannya di dalam dubur atau anus, tepatnya di lubang rektum. Benjolan yang ada mungkin tidak terasa dan tidak terlihat di luar anus, sehingga jarang menimbulkan keluhan. Wasir dalam disebut juga wasir yang sangat ringan karena dapat sembuh dengan sendirinya, dan biasanya baru terasa ketika ada darah yang keluar saat BAB. Gejala yang dirasa yaitu rasa gatal dan nyeri di sekitar anus. Gejala ini biasanya muncul ketika wasir mulai membesar. Yang kedua, wasir luar. Disebut wasir luar karena pembengkakan terjadi di rektum, atau lebih tepatnya di sekitar lubang anus. Benjolan yang ada terasa lebih nyeri, bahkan membuat rasa tidak nyaman pada penderita. Hal ini karena pembengkakan pembuluh darah berada di bawah kulit sekitar anus yang memiliki lebih banyak saraf. Ada 4 macam stadium wasir. Stadium pertama ditandai darah yang keluar saat BAB atau tampak seperti pendarahan. Stadium yang kedua ditandai mulai adanya benjolan yang keluar dari anus saat BAB. Namun benjolan ini dapat secara spontan dapat langsung masuk ke dalam. Stadium ketiga ditandai dengan benjolan yang tidak dapat secara spontan masuk ke dalam, sehingga harus memerlukan bantuan jari. Stadium yang keempat, benjolan akan lebih sering keluar, dan benjolan tersebut sudah tidak mampu lagi dimasukkan walaupun sudah menggunakan bantuan jari, dan rasanya sangat menyakitkan. Penyebab wasir. Wasir terjadi karena adanya tekanan yang meningkat pada pembuluh darah di bagian bawah rektum atau anus, yang disebabkan duduk atau jongkok terlalu lama saat BAB, mengejan terlalu keras saat BAB, sering mengangkat beban yang terlalu berat. Aktivitas inilah yang menghalangi perjalanan aliran darah ke atau dari anus, sehingga pembuluh darah dipenuhi darah dan terjadi pembengkakan di sekitar anus. Pengobatan wasir. Beberapa obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengatasi wasir. Yang pertama, obat oles. Obat oles seperti krim, salep, suppositoria. Obat-obatan tersebut bisa digunakan untuk meredakan pembengkakan dan rasa tidak nyaman akibat wasir. Apabila terjadi peradangan di dalam atau di sekitar anus, dokter biasanya menyarankan penggunaan krim kortikosteroid. Nah, perlu diingat nih, apabila gejala tidak membaik selama 7 hari setelah penggunaan obat, sebaiknya dihentikan karena memiliki resiko efek samping, dan segera hubungi dokter ya. Yang kedua, dengan menggunakan obat pereda nyeri. Obat ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri akibat wasir. Bisa minum obat pereda nyeri seperti paracetamol, asam levonorama, dan lain-lain. Yang ketiga, obat pencahar atau laksatif. Obat ini digunakan untuk mengatasi sembelit. Selain sembelit, bisa untuk membantu memperlancar proses terjadinya BAB, seperti obat laktulosa. Penanganan wasir. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menangani wasir. Yang pertama dengan obat, yaitu obat minum dan obat oles. Obat minum digunakan untuk meredakan rasa nyeri dan gatal yang terjadi pada sekitar anus. Obat oles digunakan untuk membantu mengatasi peradangan dan pembengkakan yang terjadi. Yang kedua, bisa dilakukan tindakan medis. Tindakan ini dilakukan ketika wasir kita sudah memasuki stadium 4. Pencegahan wasir. Wasir disebabkan karena adanya tekanan yang meningkat pada pembuluh darah di bagian bawah rektum atau anus, sehingga baiknya kita menghindari dan mengurangi aktivitas seperti duduk atau jongkok terlalu lama saat BAB. Kemudian
mengejan terlalu keras saat BAB, serta harus bisa menjaga pola makan seperti konsumsi makanan serat, minum air putih yang cukup, kemudian rutin berolahraga. Demikian sharing session yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan Sobat Kimia Farma Edukatif selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang teman-teman punya. Ingat sobat, tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.